Shalom, shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa baik, ya luar biasa baik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Tema yang diberikan oleh PGI yaitu Roh Kudus meneruskan ajaran Yesus tentang damai sejahtera. Mari bersama-sama kita buka dalam Alkitab kita masing-masing. Bapak Ibu juga bisa melihat di slide. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacanya, Bapak Ibu bisa perhatikan di Alkitab masing-masing. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolom langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya semua ini? Ayat 13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta, bukan Pantekosta ya, jangan kebalik. Pentakosta. Nah, Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus yang terjadi pada hari ke-50. Ya, yang terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah atau hari kebangkitan Yesus. Hari ke-40 itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga setelah kebangkitan Yesus. Hari ke-50 adalah hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah secara singkat bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Makanya kalau Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita sering sebutkan itu bahkan di doa-doa kita, kalau kita mengakhiri doa kita, di pengakuan iman rasuli juga disebutkan di situ bahwa memang kita mempercayai Allah Tritunggal, bukan Dwitunggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Ibrani, Roh Kudus itu sering disebut sebagai ruah, ya, ruah. Makanya nanti kalau kita sudah baca tadi Pentakosta ini dikatakan bahwa seperti nyala-nyala api. Ya memang seperti itu definisinya di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu dilambangkan seperti angin, nyala-nyala api. Kalau di perjanjian baru, dalam bahasa Yunaninya adalah pneuma. Ya, pneuma sering disimbolkan dalam perjanjian baru seperti merpati. Ya, makanya kalau kita lihat Roh Kudus dilambangkan seperti merpati. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ini sering kali diperdebatkan. Ya, sering kali diperdebatkan oleh banyak pendeta-pendeta, oleh banyak gereja-gereja. Ya. Saya kadang-kadang bingung kenapa mereka perdebatkan tentang Roh Kudus.
Ada yang berdebatkan tentang bahasa roh dan sebagainya. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama. Sebenarnya apa Roh Kudus itu? Bagaimana dia bisa berperan dalam kehidupan kita? Apa yang terjadi pada saat Pentakosta itu? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di Roma 12 ayat 6 sampai 8, di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11, di situ dijelaskan tentang karunia-karunia Roh Kudus. Tentang karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Di ayat 11, di 1 Korintus 12 ayat 11 mengatakan begini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, jangan pikiran kita ini selalu tertuju pada bahasa roh. Ya. Karena karunia Roh Kudus ini ada banyak sekali dan bahasa roh itu adalah salah satu karunia daripada Roh Kudus. Jadi kalau kita katakan bahwa orang ini dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan kita berpikir bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus itu harus bisa berbahasa roh. Tidak harus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karunia Roh Kudus ini digunakan untuk membangun gerejanya, juga pertumbuhan ke arahnya, ke arah Tuhan kita. Coba Bapak Ibu Saudara, kita lihat bersama-sama di dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat 4 sampai 11. Saya bacakan saja, Bapak Ibu bisa simak baik-baik. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tiap-tiap orang ini siapa? Orang-orang percaya. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, kita pasti mempunyai karunia Roh Kudus minimal satu. Minimal satu. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Nah, sebab kepada yang seorang memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Artinya apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa ada karunia-karunia dan termasuklah bahasa roh ini. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya, dan ini harus kita garis bawahi di ayat 11 Bapak Ibu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang sama, yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Apa gunanya bahasa roh ini? Gunanya adalah untuk membangun gerejanya. Masing-masing kita di sini mempunyai karunia yang berbeda-beda yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan tujuannya adalah supaya kita menjadi satu dalam melayani Tuhan di gereja ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu punya karunia yang diberikan oleh Roh Kudus minimal satu. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan untuk tidak mau melayani Tuhan. Amin. Jangan Bapak Ibu pikir melayani Tuhan hanya di depan ini. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita bisa melayani Tuhan. Nah, karunia Roh Kudus ini bukan hanya berbicara tentang bahasa roh. Saya tidak anti bahasa roh, Bapak Ibu. Saya sangat mempercayai Alkitab ini. Dan saya sangat percaya bahwa ada bahasa roh. Tetapi saya tidak setuju, bahkan Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus bisa berbahasa roh. Ya. Bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia harus bisa berbahasa roh. Itu tidak alkitabiah bagi saya.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat lebih jauh. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu? Yang pertama adalah di ayat 2, bahwa turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta itu. Yang kedua, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing di ayat 3. Dan yang keempat, di ayat 4 mengatakan begini bahwa Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Itu yang terjadi. Dan di ayat 4b sampai ayat yang ke-11, di situ mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat di sini ya. Kita lihat baik-baik. Dikatakan di situ di ayatnya yang ke-6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Semua orang di berbagai negara pada saat itu kumpul di Yerusalem. Mereka berkumpul di situ. Tiba-tiba orang yang bukan orang Yerusalem, tiba-tiba bisa berbahasa daerah setempat di situ. Ini tidak mungkin kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu tidak mungkin secara spontan bisa bahasa Inggris kalau Bapak Ibu tidak mempelajarinya. Tidak mungkin Bapak Ibu. Waktu saya pelayanan di Hong Kong, beberapa di situ pekerja-pekerja yang ada di Hong Kong, orang-orang kita Indonesia, mereka dengan fasih sekali bahasa Inggris. Mereka fasih sekali bahasa Kantonis, fasih bahasa Chinese. Kenapa mereka bisa fasih? Bukan karena tiba-tiba, tetapi memang karena mereka belajar, mereka hidup di situ sehari-hari, mereka berkata-kata dengan bahasa Inggris. Walaupun mereka sendiri nggak bisa tulis bahasa Inggris itu, tetapi mereka bisa berbahasa Inggris. Kenapa? Mereka hidup dalam satu komunitas, mereka belajar tiap-tiap hari. Tetapi bahasa roh itu diberikan kepada orang yang memang tidak mempelajarinya terus tiba-tiba bisa. Itu secara sederhananya begitu Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Bahasa roh itu ada artinya. Tidak hanya sekedar ngomong, tidak hanya sekedar ngoceh. Ada artinya Bapak Ibu Saudara. Dijelaskan di sini, ya, jelas sekali. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, saudara, dilanjutkan dia 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Artinya saudara, pada waktu orang-orang itu berbahasa roh, orang-orang di Yerusalem mengerti apa yang disampaikan oleh orang-orang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita benar-benar memahami ayat ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Bahwa bahasa roh itu ada artinya. Amin. Saya harap Bapak Ibu sepakat dengan Alkitab ini. Ya. Bahwa bahasa roh itu ada artinya. Bahwa bahasa roh itu benar-benar diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan tanpa kita mempelajarinya. Itulah bahasa roh. Saya rindu sekali Bapak Ibu Saudara, saya diberikan Tuhan karunia berbahasa roh ini. Tetapi karunia itu kan anugerah dari Tuhan, kita tidak bisa minta. Kita tidak bisa pelajari. Waktu saya mempersiapkan khutbah ini, saya berpikir, Tuhan, seandainya saja saya bisa bahasa Inggris tanpa saya mempelajarinya. Betapa bahagianya saya. Seandainya saja saya tiba-tiba bisa bahasa Arab, ya, atau bahasa-bahasa negara lain, tanpa saya mempelajarinya, itu sesuatu yang luar biasa. Itulah bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang terjadi pada hari Pentakosta. Ya, itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Orang-orang di situ semua bisa berbahasa roh. Pertanyaannya adalah, orang yang dipenuhi, siapakah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini? Kalau kita kembali ke ayat 1, dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul.
Semua orang percaya berkumpul. Artinya apa? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka pada saat Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan di Efesus pasal 1 ayat 13, bahwa ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, pada saat yang sama Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Nah, di sini dikatakan bahwa semua orang percaya berkumpul. Orang-orang yang percaya saja pada saat itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang tidak percaya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, kalau bukan Roh Kudus yang memenuhi hati kita, terus roh apa lagi? Roh apa lagi selain Roh Kudus? Roh apa yang ada selain Roh Kudus? Kalau bukan roh-roh kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memastikan bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita. Beberapa dalam kesaksian-kesaksian para hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang di dalam gereja yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi belum terima Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan. Belum lahir baru, makanya tingkah lakunya agak aneh. Tidak seperti perilaku-perilaku yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, apakah ketika kita rajin gereja sudah menjamin bahwa kita dipenuhi Roh Kudus? Bukan masalah itu. Ini masalah apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Itulah mengapa Paulus menjelaskan bahwa gereja itu adalah kita. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju pada terang yang ajaib. Ini gedung Bapak Ibu Saudara, gereja yang sesungguhnya itu adalah kita. Ketika kita keluar dari kegelapan menuju terangnya, itulah momen di mana kita benar-benar lahir baru dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat yang sama, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Nanti kita pelajari bagaimana Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam momen Pentakosta ini, bukan hanya rasul-rasul yang menerima atau dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi semua orang Kristen pada saat itu. Semua orang percaya seperti di ayat 1 tadi. Roh Kudus diberikan bukan hanya kepada orang percaya tertentu, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Karunia Roh Kudus semua orang percaya diberikan, Tuhan memberikan, bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Karena Tuhan tidak pilih-pilih kasih. Maka hidup kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Pemberian Roh Kudus ini adalah penggenapan janji Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14, saya baca secara singkat saja Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan demikian. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus ini merupakan penggenapan janji Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, di hari 40 setelah kebangkitannya, Dia menjanjikan Roh Kudus itu. Bersama-sama 10 hari yang lalu kita sudah melaksanakan ibadah, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Disitulah Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Dia akan naik ke surga. Tetapi kalaupun Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, nanti Dia akan mengutus Roh Kudus. Dan terjadilah pada hari yang ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan menggenapi janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya adalah, apakah orang yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa berbahasa roh? Sudah terjawab tadi bahwa karunia atau bahasa roh, bahasa lidah ini adalah suatu karunia Roh Kudus yang menyebabkan rasul-rasul lalu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang sebetulnya, yang sebelumnya tidak mereka kenal, tidak pernah mereka pelajari. Itulah bahasa roh.
Bapak Ibu pernah menemukan orang yang bisa bahasa roh? Ada yang pernah menemukan, misalnya Bapak Ibu punya teman, terus tiba-tiba teman dari Bapak Ibu itu tiba-tiba bisa bahasa Ibrani atau bahasa yang lain. Bapak Ibu pernah? Kalau saya tidak pernah menemukan. Jujur saja, selama saya pelayanan, saya tidak pernah menemukan orang bisa berbahasa roh sesuai dengan bahasa roh yang dikatakan oleh Alkitab ini. Saya tidak pernah menemukan di mana orang itu tidak pernah belajar bahasa ini, tiba-tiba bisa bahasa ini. Saya tidak pernah menemukan. Tetapi yang jelas, pada saat Pentakosta itu ada, terjadi, dan ini fakta, ini nyata Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang-orang yang mengajak Bapak Ibu, yuk kita belajar bahasa roh. Ngapain? Itu bukan belajar bahasa roh, kursus bahasa Inggris atau kursus bahasa-bahasa yang lain. Jangan sampai kita salah dalam menafsirkan bahasa roh itu. Nah saudara, tidak semua orang yang memiliki Roh Kudus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, tidak semua orang yang memiliki Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus harus bisa bahasa roh. Tetapi orang yang percaya pada Yesus pasti dipenuhi Roh Kudus. Ya, sekali lagi, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, jangan semata-mata kita harus fokus pada bahasa roh. Tidak Bapak Ibu Saudara, itu hanya salah satu karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berikan, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak berikan, jangan berbahasa roh sembarangan. Jangan mengada-ngada pakai bahasa roh. Kenapa saya berani mengatakan ini Bapak Ibu? Pedoman saya tidak ada yang lain selain Alkitab. Ini pedoman saya. Dan bertahun-tahun para hamba-hamba Tuhan menafsirkan Alkitab ini. Dan mereka tidak menemukan bahwa bahasa roh itu bisa dipelajari. Itu adalah karunia. Bapak Ibu Saudara, karunia bahasa roh itu adalah suatu karunia yang bersifat mujizat. Sehingga tidak bisa dipelajari. Mujizat. Tiba-tiba diberikan kepada orang itu. Apakah kita rindu bisa berbahasa roh? Tentu kita mau. Bapak Ibu Saudara. Tentu kita mau. Tetapi itu adalah mujizat dari Tuhan. Ya, mujizat semata-mata karena mujizat dari Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita saat ini belajar apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Ibu Pendeta pada waktu kenaikan Tuhan Yesus kemarin sudah menjabarkan. Dikatakan di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan. Memberikan kuasa dalam memberitakan Injil. Terbukti Bapak Ibu, kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 12 dan kita baca selanjutnya di ayat 14 sampai ayat yang ke-47. Di situ menjelaskan setelah hari Pentakosta ini, Petrus langsung terjun dalam pelayanan. Dia berkhotbah dan ribuan orang menjadi bertobat pada saat itu. Ribuan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah ini karena kehebatan Petrus? Bukan, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam tiap-tiap orang. Sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah kekuatan Roh Kudus. Maka sesuai dengan tema hari ini, bahwa Roh Kudus meneruskan ajaran tentang damai sejahtera. Ya jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Maka kalau kita melayani, kita harus pastikan bahwa kita benar-benar melayani Tuhan dan kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Maka percayalah dalam pelayanan kita Tuhan akan menyertai. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam melayani Tuhan. Inilah peran Roh Kudus dalam pemberitaan Injil. Di Yohanes 15 ayat 26 mengatakan begini. Jikalau penghibur akan turun dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, dan yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ia akan bersaksi tentang aku. Saudara-saudara, kenapa pada saat Pentakosta? Kenapa pada saat Pentakosta ini Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya pada saat itu, supaya orang-orang ini bisa bersaksi tentang siapa Yesus itu.
Saudara-saudara, maka di dalam kehidupan kita, sering disebutkan kita tidak mungkin baca satu persatu. Tetapi dijelaskan di dalam Alkitab, bahwa Roh Kudus itu berperan menghibur kita. Saudara, kita pasti sering mengalami pergumulan-pergumulan. Atau ada Bapak Ibu di sini yang tidak pernah mengalami persoalan hidup. Saya percaya kita semua mengalami persoalan. Entah itu dia pendeta sekalipun, pasti ada persoalan kehidupannya. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa kami pendeta-pendeta ini tidak ada masalah hidup. Ada Bapak Ibu, kadang-kadang ada. Ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi oleh karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, itulah yang menguatkan kita. Itulah yang membuat kita terus berharap pada Tuhan. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, kalau dia mengalami pergumulan, dia tidak akan bunuh diri. Dia tidak akan lari dari masalah. Dia akan hadapi. Dia optimis bahwa ada pengharapan dalam Tuhan. Ada solusi dalam Tuhan. Itulah peran Roh Kudus yang kadang-kadang tanpa kita sadari memang bekerja dalam kehidupan kita. Itulah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, Saudara. Dia menghibur kita, menguatkan kita. Tapi ingat juga, Roh Kudus juga bisa menegur kita. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, terkadang Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita harus berbalik kepada jalan yang benar. Itulah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu tidak pernah merasakan itu, nah ini yang menjadi pertanyaan besar Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang belum lahir baru. Kalau kita sudah lahir baru, percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara ketika melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terus Bapak Ibu merasa baik-baik saja. Pertanyaan besar, apakah ada Roh Kudus di dalam diri kita? Saudara, jelas peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Menghibur, menguatkan kita, menegur kita dan sebagainya. Di dalam Galatia 5 ayat 16-17 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika seseorang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak memiliki keinginan-keinginan duniawi. Yang diinginkan, yang dipikirkan adalah sesuatu hal-hal yang bersifat kekal. Dilanjutkan di ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita tidak bisa suam-suam kuku. Sebentar-sebentar keinginan roh, sebentar-sebentar keinginan daging. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Hanya dua kemungkinan. Kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti kita dipenuhi oleh roh yang lain. Kalau dosen saya bilang itu terlalu keras, roh kuda. Kalau bukan Roh Kudus yang ada dalam dirimu, berarti roh kuda. Itu hanya intermesonya saja Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Kita harus memastikan bahwa kita hidup dalam roh. Kalau pikiran kita tiap-tiap hari selalu memikirkan hal-hal keinginan-keinginan daging, maka kita harus cepat-cepat harus dilayani sepertinya. Yang dipikirkan aja pokoknya hal-hal keinginan-keinginan daging, bagaimana berbuat dosa ini, berbuat dosa itu. Saudara, orang-orang itu adalah orang-orang yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Pentakosta ini jelas bahwa karunia roh yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata karena kehendak Tuhan bagi orang-orang percaya pada saat itu. Nah saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat, bagaimana kita bisa mengidentifikasi kalau orang-orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sederhana, di dalam Galatia pasal 5 ayat 16-26 dijelaskan di situ tentang buah-buah roh. Buah-buah roh memiliki kasih, dia memiliki sukacita, dia memiliki damai sejahtera, dia memiliki kesabaran, memiliki kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba Bapak Ibu lihat list ini, Bapak Ibu coba centang sendiri dalam hati Bapak Ibu.
Di mana yang Bapak Ibu sudah lakukan? Coba Bapak Ibu sudah. Coba Bapak Ibu bisa foto. Terus nanti pulang ke rumah, coba Bapak Ibu lihat lagi. Di mana yang sudah saya lakukan di sini? Buah roh apa yang sudah ada dalam diri saya? Jangan-jangan selama ini saya dipenuhi dengan iri hati, dendam, kebencian, tidak ada damai sejahtera, tidak pernah sabar, suka marah-marah, tidak pernah setia, tidak bisa menguasai diri. Coba kita lihat, inilah ciri-ciri orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita pada hari ini, di hari Pentakosta ini, pencurahan Roh Kudus, walaupun sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu, ya, tetapi hari ini Roh Kudus masih tetap ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua. Biarlah di hari pencurahan Roh Kudus kita benar-benar mengerti apa itu Roh Kudus, dan Roh Kudus senantiasa bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini, apapun persoalan, apapun tekanan yang sedang Bapak Ibu alami, Roh Kudus akan bekerja dalam diri Bapak Ibu Saudara, memberikan kekuatan, penghiburan kepada Bapak Ibu semua. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.